Pak Karni, saya pulang duluan ya. Kita. Yes. Saya pulang duluan karena saya nggak mau dengar onderdil. Dia nggak lakukan, dia pulang, dia takut itu, ya kan? Pemirsa, Terjadi perdebatan kocak antara Rocky Gerung dengan pendukung Jokowi. Awalnya, Rocky Gerung memberikan ulasan terkait dengan Partai Golkar yang coba dikuasai oleh Jokowi, sampai dengan rencana Jokowi usai 20 November nanti turun dari kursi presiden. Setiap kali saya ada di Istana Negara, saya mencium bau kolonial. Di Bogor segala macam. Bukan dia mencium, dia menghirup itu dan dia praktekkan kolonialisme itu, dia merekolonialisasi bangsanya sendiri kan. Kan diam-diam Jokowi menganggap bahwa menjadi kolonial itu yang memungkinkan dia bertahan, yaitu divide et impera. Yang dilakukan Jokowi persis politik kolonial, memecah belah PDIP, memecah belah Demokrat, memecah belah PKB, memecah belah apa partai yang nggak dipecah belah oleh Jokowi coba? Mendengar pernyataan dari Rocky Gerung, relawan Jokowi dan Prabowo Gibran mengatakan bahwa Rocky Gerung selama ini membodohi masyarakat dan banyak komentarnya tidak berdasar. Saya menanggapi Bang Rocky ya. Pernyataan tadi Bang Rocky bahwa Pak Jokowi iri dengan mantan-mantan presiden yang punya partai. Terus yang kedua, Pak Jokowi akan menguasai IKN, termasuk Gibran dan cucunya Yan Etes. Abang ini peramal atau Tuhan ya? Sampai bisa meramalkan kondisi yang jauh, sampai belum tentu abang juga nanti hidup gitu bisa melihat kenyataan itu. Jadi tolong kalau bicara kita ya sesuailah dengan fakta yang ada, atau kalau mau bikin asumsi harus ada dasar-dasar yang kuat untuk mendukung asumsi abang. Karena ini kita rakyat dibodohin dengan cara-cara abang kayak begini. Ya itu aja, terima kasih. Mendengar pernyataan dari relawan Jokowi tersebut, Rocky Gerung hanya menangkis ringan. Ia mengatakan silakan disurvei apakah dirinya membodohi masyarakat atau mencerdaskan masyarakat. Namun, relawan Jokowi tersebut menjawab dengan tidak nyambung bahwa jika disurvei, Prabowo Gibranlah pemenangnya, bukan Rocky Gerung. Oke, silakan survei apa saya membodohi, apa mencerdaskan. Terima kasih. Jadi gini Bang Rocky, kalau umpama survei ya otomatis kami ini pemenang. Jadi yang Bang Rocky ini nggak laku dijual sebenarnya, karena bukan pemenang Bang Rocky. Kami ini tim pemenang. Saya wakil ketua TKN gitu loh, ya. Jadi kita nggak usah bicara, kita lihat hasil aja. Ya udah, bikin aja survei besok pagi. Kita mau ngomong. Kenapa you bodoh dengan prinsip itu? Kau bodoh, kau bangsat kau ngomong saya bodoh. jangan, udah. Makanya nggak usah ngomong kayak gitu. Sudah. Oke, baik, kita akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Kau bodoh, goblok. Profesormu siapa namanya? Nggak perlu kau tahu ya. Yang sekarang ini mana pasal-pasal yang dilanggar oleh presiden. Saya mau terangkan itu. Nggak usah lah kau ngomong banyak kayak begitu. Baru mau terangkan prinsip Enggak. Kita orang hukum, kita mau ngomong. Kenapa you bodoh dengan prinsip itu? Kau bodoh, kau bangsat kau ngomong saya bodoh. Jangan, udah. Makanya nggak usah ngomong kayak gitu. Sudah. Oke, baik, kita akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Terjadi perdebatan panas antara pengamat politik Rocky Gerung dengan Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina. Awalnya Rocky Gerung mencoba menyindir dengan slogan yang dituliskan oleh pemilik iNews TV, Haritanu Sudibyo, kesuksesan tidak gratis, didapatkannya dengan perjuangan. Lalu Rocky Gerung menjelaskannya secara berbeda. Sukses tidak didapat dengan gratis, tetapi harus didapatkannya dengan menjilat. Kontan saja Sylvester yang juga pendukung Jokowi tersindir dengan pernyataan Rocky Gerung. Lalu ia menyebut bahwa Rocky Gerung adalah pecundang dan juga sosok bujang lapuk. Anda lihat Anda sendiri ya kan, sampai hari ini ya masih bujangan lapuk. Kasihan. Jangan pribadi dong. Ya dong. Ya kan dia Jangan bilang pribadi. kami Kita tadi bicara soal kebijakan rumit. pribadi. Ya, jadi intinya begitu. Makanya jangan menyerang pribadi. Anda boleh dalil-dalil segala macam ilmu Anda, silakan kemukakan.
Tapi Anda salah orang. Hari ini Anda berhadapan dengan orang yang bukan penjilat. Ya. Udah Oke. cukup. Oke, satu ikan kepancing. Oke, yang saya sebut tadi. Ini kan manusia pecundang yang nggak ada bergunanya buat republik ini. Saya belum tahu gunanya Anda buat republik ini. Saya belum pernah dapat loh. Siapa yang mau terangkan kegunaan saya? Iya. Mendengar ejekan yang bersifat pribadi, Rocky Gerung lalu menimpali bahwa satu ikan telah terpancing. Lalu terjadilah perdebatan panjang antara Rocky Gerung dengan Sylvester yang berakhir dengan marahnya Sylvester hingga menyebut Rocky Gerung sebagai bangsat dan juga bodoh. Profesormu siapa namanya? Nggak perlu kau tahu ya. Yang sekarang ini mana pasal-pasal yang dilanggar oleh presiden. Saya mau terangkan itu. Nggak usah lah kau ngomong banyak kayak begitu. Baru mau terangkan prinsip Enggak. Kita orang hukum, kita mau ngomong. Kenapa you bodoh dengan prinsip itu? Kau bodoh, kau bangsat kau ngomong saya bodoh. Jangan, udah. Makanya nggak usah ngomong. Sudah. Oke, baik, kita akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Kau bodoh, goblok. Pertanyaannya begini, kalau cuma ada dua pasangan di Jakarta misalnya, ada Anies sama Ahok, kira-kira relawan Jokowi akan kemana? Kalau selama ini kan teman-teman kebanyakan Pak Ahok ya, itu yang kenyataan. Benar nggak bro? Kami ini dulunya problem lu pilkada DKI. Itu problem lu ketika lu berpihak pada orang bukan pada ide dan gagasan. Itu loh, itu masalah lu. Kalau lu komitmen berpihak pada ide dan gagasan, lu tidak akan bingung seperti itu. Enggak, bukan. Waktu itu bro, kita mendukung itu, Pak Ahok jangan karena ide dan gagasan, karena dia punya hati buat rakyat. Waktu itu, ingat nggak? Tapi kalau sekarang Pengamat politik Ray Rangkuti membuat pendukung Jokowi Sylvester tidak bisa berkata-kata saat diberikan pertanyaan. Setelah Jokowi nantinya purna dari tugas presiden, para pendukung Jokowi akan memilih siapa antara Anies atau Ahok. Mendengar pertanyaan tersebut, Sylvester tidak bisa menjawab. Kontan saja, Sylvester menjadi bahan tertawaan para narasumber. Ada Anies sama Ahok, kira-kira relawan Jokowi akan kemana? Kalau selama ini kan teman-teman Adiana Pitupulu yang sejak tadi berdebat dengan Sylvester lalu menimpali. Itulah hasilnya karena selama ini mendukung sosok Jokowi, bukan gagasannya. Akhirnya ketika Jokowi tidak memiliki lagi kekuasaan, ia bingung menentukan kemana lagi akan berjalan. Betul yang bilang tadi. Kaisang ini anak presiden 2 periode. Ya. Oke. Adik wakil presiden terpilih. Oke, ketua umum partai 1%. Efek Jokowi nggak ada. Efek PSI nggak ada. Efek Gibran nggak ada. Ini data surveinya. Nah, artinya ini akan menunjukkan bagaimana kedepannya nanti. 20 Oktober Jokowi selesai, PDI Perjuangan tetap ada. Ngeri. Ya. Iya. Ngeri. Nanti kita akan berbicara dengan Gerindra, bukan Jokowi lagi. Bukan begitu, brother? Adian lalu menambahkan, setelah 20 November nanti, Jokowi sudah tidak ada lagi, namun PDIP tetap ada. Begitulah jika selama ini mendukung sosok seseorang, ketika orang yang didukungnya mati bingung menentukan arah pijakan. Namun berbeda ketika memperjuangkan gagasan, meskipun orang itu telah meninggal, tapi gagasannya tetap ada. di kekuasaan tadi bro, tapi beliau sosok yang merakyat, ya kan? Makanya bro dulu juga dukung Pak Jokowi kan? Gitu loh. Loh, ketika idenya sama, ya, karena dia tidak ketika korupsi. dia setia pada konstitusi, dia mau membangun demokrasi sekarang dan bla 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 Pak bla, Jokowi kita dukung. melanggar konstitusi Tapi yang mana? kalau kemudian undang-undang dirubah untuk kepentingan keluarga, itu problem besar buat bangsa ini. Undang-undang Dan yang pada mana? titik itu kita harus bersikap. Kenapa kita cinta Indonesia? Kita cinta bangsa ini. Adian. Tidak bisa tidak. Bro. Dan itu mengajarkan bahwa setialah pada ide dan gagasan, bukan pada orang. Karena orang-orang akan berganti, orang-orang akan mati. Tetapi ide dan gagasan itu yang kemudian akan kita perjuangkan di kemudian hari. Adian. Memang pada dasarnya Mas Kaisang ini dan keluarganya itu memang mereka sangat irit bicara ya. Tapi ketika hal ini terjadi ya mau tidak mau memang harus mengklarifikasi karena ini kan sudah menjadi konsumsi publik, apalagi beliau anak orang nomor 1 di Indonesia. Tapi sebenarnya kalau kita
mengenai charter-mencarter atau penyewaan private jet ini, kalau kita mau jujur sih sudah lama ya. Banyak orang-orang kita, para pengusaha, terus para pejabat juga, terus artis. Bahkan kemarin kita lihat waktu pencapresan, itu capres dari 01, 02, 03 itu memakai private jet semuanya. Tapi nggak ada yang dipermasalahkan. Tapi ini kan karena momentumnya pas lagi ada aksi dari teman-teman mahasiswa dan masyarakat. Wakil TKN Prabowo Gibran, Sylvester, menanggapi polemik dugaan penggunaan jet pribadi Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep dan Erina Gudono untuk perjalanan ke Amerika Serikat. Menurut Sylvester, pilihan putra bungsu Presiden Jokowi itu memakai jet pribadi bukan dosa besar. Ia pun mengatakan di dalam pesawat itu juga ada beberapa rekan bisnis Kaisang. Sylvester menilai banyak masyarakat yang memakai jet pribadi. Ia pun mempersilahkan masyarakat melapor kepada pihak berwajib jika menemukan barang bukti penggunaan jet pribadi Kaisang tersebut melanggar undang-undang. Ia mempersilahkan kepada masyarakat untuk menyelidiki karena memang Kaisang juga seorang pengusaha dan ada temannya di private jet itu. Seperti bagaimana sebenarnya duduk perkaranya, sehingga kemudian masyarakat kita tahu melalui netizen kan mencari dengan OSIN ya, open source intelligence, berdasarkan ya kemampuan teman-teman netizen ini ya, mulai dari adanya dugaan begini begitu pemilik dan lain sebagainya. Oleh karena itulah sebenarnya langkah yang paling tepat ya di KPK gitu ya, karena di KPK kita tahu mereka mempunyai kewenangan ya yang lebih luas ya, termasuk juga kita tahu yang diprinsipkan oleh pimpinan KPK adalah Direktorat Gratifikasi yang tentu ya mempunyai kewajiban dan kewenangan untuk mengklarifikasi apapun. Untuk diketahui, Kaisang dan Erina diduga pakai jet pribadi untuk perjalanan mereka ke Amerika Serikat. Hal itu berdasarkan analisis warganet terhadap foto-foto yang dibagikan Erina di akun Instagram pribadinya. Erina juga mengunggah gaya hidup mewah saat berada di Amerika Serikat. Selain foto saat di pesawat, ada pula unggahan saat mereka membeli roti seharga Rp400.000 dan stroller bayi yang diduga berharga puluhan juta rupiah. Nah, saya pikir perusahaan pesawat di Singapura juga akan sangat kooperatif untuk memberikan data-datanya ya. Dan saya pikir justru ketika di Singapura lebih jelas ya, tidak akan ada manipulasi ya, termasuk dari transaksi pembayaran, termasuk dari siapa saja manifest di pesawat itu, siapa pilotnya, bahkan semuanya ada gitu. Jadi menurut saya itu yang harus dilakukan oleh KPK untuk mengungkap ini semua, karena Mas, buat di sekitar kan belum ada permasalahan mengenai konflik of interest aturannya, kemudian juga trading influence. Jadi ini yang sangat berat. Tapi sekali lagi bahwa apa yang dilakukan oleh KPK kita harus menghargai. Anak Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep belum lepas dari perhatian terkait dengan aktivitasnya yang menggunakan private jet atau jet pribadi. Pemicunya saat Kaisang dan istrinya Erina Gudono ke Amerika Serikat pakai private jet. Satu persatu tabir private jet yang dipakai Kaisang Erina mulai terkuak. Kini muncul video yang menampilkan Kaisang Erina memakai pesawat Gulfstream N588 SE. Dari video yang dibagikan, tampak private jet itu landing diduga di Bandara Adi Sumarmo, Solo. Kita tahu sebenarnya Mas Kaisang ini kan dia bukan penyelenggara negara ataupun bukan pegawai negeri sipil seperti yang ada di dalam Undang-Undang Pasal 12 huruf B besar. Tetapi ya kita perlu ingat bahwa beliau kan mempunyai hubungan keluarga dengan Pak Jokowi ya, dengan Presiden Republik Indonesia, sehingga tentu adanya dugaan-dugaan, sehingga kan bahasa-bahasanya udah patut diduga. Inilah yang perlu diklarifikasi ya, apakah memang ya terkait dengan gratifikasi atau bukan. Itulah sebabnya maka yang harus dilakukan oleh KPK tentu tidak ujuk-ujuk datang langsung ke Mas Kaisang ya. Tentu mereka harus mempunyai bukti awal dulu ya, seperti misalnya melakukan klarifikasi kepada ya perusahaan. Jadi yang ini sebetulnya sudah pesawat.